Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengabulkan permohonan Baradae sebagai justice kolaborator. Baradae akan diberi perlindungan penuh, namun LPSK menolak perlindungan untuk Putri Chandrawati. Rapat paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memutuskan mengabulkan permohonan justice kolaborator yang diajukan Barada Eliezer terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Selain itu, LPSK juga memutuskan untuk memberikan perlindungan penuh kepada Barada Eliezer. Dengan demikian, status perlindungan darurat yang sebelumnya diberikan kepada Barada Eliezer resmi dicabut. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana, dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar. Jadi putusan ini sudah resmi, oleh karena itu perlindungan darurat yang kita berikan sejak 2 hari yang lalu kita cabut, dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk bukan darurat lagi. LPSK juga menyampaikan kondisi Baradae baik dan tidak mengalami tekanan apapun selama proses penyidikan dan integrasi. Secara fisik sehat, ya, dia bisa menyampaikan keterangan dengan baik, tidak ada nampak tertekan, ya. Dan ketika kami pancing juga untuk bercanda, dia bisa merespon, bisa tertawa. Keputusan berbeda diberikan kepada Putri Chandrawati, istri tersangka Irjen Verdi Sambo. LPSK memutuskan menolak memberikan perlindungan kepada Putri Chandrawati karena adanya sejumlah kejanggalan dalam laporan Putri. Selain itu, Polri telah menghentikan laporan terkait pelecehan seksual, sehingga LPSK menilai tidak ada potensi ancaman terhadap Putri Chandrawati. Ya, saya akan bacakan keputusan LPSK terkait dengan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Ibu Putri Chandrawati atau Ibu PC terkait dengan dugaan tindak pidana perbuatan asusila dalam sidang majelis pimpinan LPSK tertanggal 15 Agustus 2022 diputuskan untuk ditolak dan diberikan rekomendasi. LPSK berpendapat bahwa tidak ada ancaman yang dihadapi oleh pemohon dalam kasus yang dilaporkannya. Sejak kasus ini bergulir, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. 3 tersangka Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sementara Baradae terancam 15 tahun penjara. Tim khusus Kapolri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua mendatangi rumah Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Rumah itu diduga jadi lokasi atas klaim Verdi Sambo terkait tindakan tidak menyenangkan Brigadir Joshua. Dalam pengakuannya, Verdi Sambo menyatakan awal mula terjadinya kasus pelecehan terhadap istrinya, Putri Chandrawati, oleh Brigadir Joshua di Magelang, Jawa Tengah. Dari pengakuan Sambo tersebut, tim khusus Kapolri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua mendatangi rumah Sambo di Magelang untuk menyelidiki secara kronologis soal klaim Verdi Sambo atas tindakan tidak menyenangkan Brigadir Joshua. Perumahan yang berada di wilayah Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah ini pun dijaga oleh petugas keamanan perumahan. Namun menurut Ketua RT setempat, rumah yang diduga kediaman Verdi Sambo ini dulunya ditempati mantan Kapolri Idam Aziz. Ditanya gitu. Saya tidak tahu mas masalah itu. Saya kalau itu rumahnya Pak Sambo saya tidak tahu. Cuma tahu-tahu Lidasi Nambung tahu toh? Lidasi Nambung dari anunya itu. Kalau itu rumahnya Pak Sambo itu saya nggak. Setelah ada kejadian ini.
Dulu rumahnya siapa? Itu setahu saya rumahnya Pak Idam Aziz. Tahun berapa Pak? Mana masalah tahun saya lupa. Tapi miliknya Pak Idam Aziz setahu saya. Mantan Kapolri. Mantan Kapolri. Hingga kini kasus tewasnya Brigadir Joshua masih bergulir. Ya, untuk informasi terkini pemirsa kita sudah terhubung dengan Puji Hartono selaku kontributor iNews di Magelang, Jawa Tengah. Ya, selamat malam Puji. Selamat malam. Ya Puji, bagaimana kondisi di Cempaka Residence rumah di Magelang, Jawa Tengah saat ini? Apakah sudah selesai penyelidikan dari tim khusus Kapolri? Ya, dapat saya kabarkan bahwa kita tadi jam 19:10 beberapa rombongan dari mobil yang iring-iringan pada tadi sekitar pukul 15:32 sudah mulai keluar. Mereka keluar secara tidak bersama-sama, melainkan beberapa rombongan keluar. Namun dari beberapa rombongan itu tidak memberikan keterangan apapun terhadap awak media yang sudah menunggu sejak pagi tadi sampai malam ini. Ya, dari rumah di Cempaka Residence ini sendiri menjadi lokasi pemicu di mana terjadinya keinginan dari Ferdy Sambo untuk melakukan pembunuhan kepada Brigadir Yosua. Lalu sejauh ini apakah kondisi rumah itu saat ini dijaga ketat oleh pihak polisi? Kalau di sekitar perumahan sini tidak ada penjagaan ketat ataupun secara berlebihan dari pihak kepolisian, atau hanya ada penjagaan dari pihak security perumahan setempat, di mana sebelumnya pada hari kemarin hanya 1-2 security, sekarang ada 4 atau 5 lebih penjagaan gitu. Baik, berarti saat ini tidak dijaga ketat. Lalu apa informasi yang Puji dapatkan saat ini terkait dari setelah pemeriksaan dari rumah di Magelang ini? Sejauh ini dari pantauan di lapangan, dari tim yang tadi ada rombongan dari Mabes Polri, mereka datang langsung melakukan pemeriksaan di rumah Ferdy Sambo saja di sekitar Blok C. Hanya itu saja dan tidak ada pemeriksaan apapun di sekitarnya, hanya sekitar itu aja sih. Itu. Apakah diketahui Ferdy Sambo dan keluarga memang sering berada di Magelang mengingat anaknya juga bersekolah di sana? Pengetahuan informasi dari warga sekitar, rumah yang ada di Cempaka Residence ini dibeli oleh Sambo hanya untuk sebagai rumah tinggal, di mana mereka berkunjung ke Magelang saat mengunjungi anaknya yang sekolah salah satu sekolah SMA di Magelang, yang berada di Magelang gitu. Berarti ini merupakan rumah pribadi Ferdy Sambo? Ya, bisa dibilang seperti itu. Informasi yang saya dapatkan yang tidak mau disebutkan namanya memang dibeli oleh Irjen Ferdy Sambo. Sebelumnya apakah benar rumah ini ditempati oleh mantan Kapolri Idam Aziz? Kemarin seperti dikonfirmasi ke pihak RT pun mengatakan bahwa sebelumnya rumah itu memang ditempati oleh Idam Aziz, tapi setelah itu tidak tahu menau apakah itu dijual atau pindahan ke Ferdy Sambo, itu pihak RT juga tidak mengetahui, tapi menurut tadi beredar itu dibeli oleh Ferdy Sambo. Baik, berarti untuk saat ini mungkin ada kronologis dari pemeriksaan hari ini? Sejauh ini tadi pihak tim dari Mabes Polri dan Polda Jateng serta Polres Magelang tidak memberikan keterangan apapun. Mereka keluar beberapa rombongan dan langsung meninggalkan lokasi rumahan ini, tidak memberikan keterangan apapun terhadap awak media. Apakah nantinya ada pemeriksaan lanjutan? Belum diketahui secara pasti karena kita juga kesulitan untuk masuk ke lokasi karena ada penjagaan ketat oleh pihak dari perumahan sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Puji Hartono melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, informasi terkait pemeriksaan Baradae di Bareskrim Polri akan kami hadirkan usai jeda berikut.